Terus yang terus yang keempat itu ada interpreting statistical information, di mana analisis hasil yang tadi X 200, Y 120, dan Z 100 itu menginterpretasikan hasil numerik yang menggambarkan situasi dalam soal. Nah, yang kedua, ada pada halaman 166 nomor 9, soal latihan lagi. Di sini tentang reaksi fotosintesis, di mana kita harus menggunakan konsep matriks untuk menentukan persamaan reaksi kesetimbangannya. Nah, analisis soalnya yang pertama masih sama kayak tadi. Yang pertama itu kontennya masih aljabar. Konteksnya juga masih saintifik karena dalam soal ini berfokus pada reaksi fotosintesis yang merupakan proses biokimiawi yang melibatkan ilmu biologi dan juga kimia. Nah, kaitan dengan konten pisahnya itu masih sama juga, change and relationship, di mana persamaan reaksi fotosintesis ini melibatkan perubahan jumlah molekul yang terlibat dalam proses kimia. Nah, soal ini juga mengharuskan siswa untuk menggunakan matriks untuk merepresentasikan unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi kimia, sehingga mereka dapat menentukan nilai X1, X2, dan X3 untuk menyeimbangkan persamaan reaksi kesetimbangan ini. Nah, di sini masuk ke solusi penyelesaian. Yang pertama ada formulat. Formulat ini yang informasi-informasi penting yang kita dapat dalam soal, yaitu seperti persamaan reaksinya, terus matriks dari CO2, H2O, C6, H12O6, dan O2, serta diketahui dalam soal juga X1-nya itu sama dengan 6. Nah, masuk ke employ. Jadi di sini agar persamaan reaksi tersebut setimbang, banyaknya atom di ruas kiri dan juga ruas kanan itu harus sama. Jadi di sini kita pakai rumusnya X1 dikali matriks CO2 ditambah X2 dikali matriks H2O dan sebagainya. Kita dapatkan matriksnya itu jadinya kayak gini. Jadi 6, 2x2, 12 tambah x2 sama dengan 2x3, 12x3, 6x3 tambah 2x4. Nah, interpretnya ini kita bisa menunjukkan dari persamaan-persamaan matriks yang kita dapat ini, kita bisa mendapatkan dan menunjukkan kita dapat x3-nya itu 1, x2-nya itu 6, x4-nya itu 6. Nah, dievaluate. Di sini siswa juga harus bisa tadi yang kita dapatkan dari X2, X3, X4 ke persamaan kesetimbangannya ini. Jadi persamaan reaksi kesetimbangannya itu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, di sini kaitan dengan kurikulum Australianya, yang pertama recognizing and reusing patterns and relationship, di mana terdapat hubungan antara jumlah unsur CH, CH dan O dalam reaksi fotosintesis yang menggunakan konsep kesetimbangan, sehingga siswa harus memahami pola atau hubungan untuk menjaga kesetimbangan jumlah atom di kedua sisi reaksinya. Kemudian ada estimating and calculating with whole number, di mana perhitungan-perhitungan yang tadi juga memerlukan operasi bilangan bulat. Kemudian ada interpreting statistical information, di mana siswa perlu menafsirkan informasi dalam bentuk matriks yang tadi untuk merepresentasikan jumlah atom setiap unsurnya. Kemudian yang tadi X1, X2, X3 itu juga interpretasinya. Kemudian using fraction decimal itu konsep rasio secara implisit digunakan untuk menentukan nilai koefisien X1, X2, X3 yang tadi buat dapetin nilainya. Nah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya ada soal di sini ada gambar arus lalu lintas. Kemudian siswa diminta untuk menentukan banyak kendaraan pada X1, X2, dan X3 karena di sini ada jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari setiap titik persimpangan. Untuk analisis soalnya, kontennya juga sama, yaitu aljabar. Konteksnya sosial budaya, karena membahas mengenai kendaraan di jalan raya pada suatu daerah. Dan soal ini juga diminta untuk menganalisis arus kendaraan pada persimpangan yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait manajemen lalu lintas. Next, kaitannya dengan konten PISA, yaitu change and relationship, karena menganalisis hubungan antara jumlah kendaraan yang masuk dan keluar di persimpangan. Selain itu, soal ini juga memerlukan pemahaman tentang gimana perubahan jumlah kendaraan di satu ruas jalan ini mempengaruhi keseluruhan sistem. Next. Untuk solusi penyelesaiannya terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama formulat, berarti di sini siswa harus menulis yang diketahui atau informasi apa saja yang bisa didapatkan dari gambar arus lalu lintas di sini. Jadi ada kendaraan yang menuju, yang masuk ataupun keluar dari suatu titik setiap persimpangan. Next.
Kemudian employ berarti siswa di sini menggunakan konsep matriks yang sudah diajarkan atau rumus yang sudah diajarkan, yaitu kalau misalkan di sini menggunakan kesamaan. Untuk mencari nilai X1 menggunakan kesamaan baris 1, next. Dan seterusnya untuk X2 menggunakan kesamaan baris 2 dan nilai X3 menggunakan kesamaan baris 4. Itu employ-nya. Nah, terakhir interpret dan evaluate. Di sini siswa menyimpulkan bahwa melalui konsep kesamaan dua matriks diperoleh banyak kendaraan, dibalikan lagi ke konteks yang ada di soal, konteksnya tadi soal, pada X1 sama dengan 230, X2 sama dengan 300, dan X3-nya sama dengan 410. Next. Kaitannya dengan kurikulum Australia, yang pertama, interpreting statistical statistical information mengharuskan siswa membaca informasi yang diberikan dalam bentuk angka kan pada gambar jalan raya di samping. Recognizing and using patterns and relationship, siswa ini harus memahami hubungan antara jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dari persimpangan yang harus seimbang. Kemudian estimating and calculating with whole numbers karena melibatkan atau menggunakan bilangan bulat. Selain itu, siswa harus menyusun dan menyelesaikan sistem persamaan linear berbasis matriks untuk menentukan nilai dari masing-masing variabel. Dan yang terakhir, using spatial reasoning karena ada elemen visual dalam soal dan siswa perlu memahami sendiri tata letak jalan raya dan pergerakan kendaraan pada gambar di samping. Next. Soal terakhir yaitu mengenai arus listrik. Jadi di sini ada gambar arus listrik dan ternyata berdasarkan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 diperoleh persamaan-persamaan. Ada 3 persamaan di sini dan siswa diminta untuk menentukan kuat arus I1, I2, dan I3. Analisis soalnya kontennya aljabar, untuk konteksnya saintifik. Kenapa? Karena melibatkan penerapan konsep dalam fisika, di mana fisika ini bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains. Kaitannya dengan konten PISA, yaitu change and relationship juga, karena persamaan yang diberikan dalam soal ini adalah sistem persamaan linear yang mempresentasikan hubungan dalam rangkaian listrik. Next. Solusi penyelesaiannya terbagi menjadi formulet. Yang pertama, formulet di sini siswa berarti juga membaca informasi dari soal dan siswa harus bisa mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk matriks. Dan siswa harus bisa eh, menentukan bagaimana sih mencari determinannya gitu. Jadi untuk masing-masing X, Y, dan Z itu harus menggunakan atau mencari determinan. Untuk employee-nya, di sini karena siswa sudah tahu harus dicari determinan masing-masingnya, berarti yang pertama harus mencari determinan dari matriks koefisien D, kemudian next, mencari nilai DI1, kemudian untuk determinan dari I2, dan terakhir DI3. Nah, kemudian diinterpret dan evaluate, siswa masukkan kembali ke rumus yang di awal dan mendapatkan sekaligus menyimpulkan bahwa besar kuat arus I1 dan I2 dan I3 itu adalah setengah ampere, kemudian 2 ampere, dan 5/2 ampere. Next. Kaitannya dengan kurikulum Australia, yang pertama, interpreting statistical information, karena harus membaca dan memahami informasi yang diberikan dalam bentuk diagram rangkaian listrik. Kemudian, recognizing and using patterns and relationship, karena menggambarkan hubungan hukum Kirchhoff ini kan menggambarkan hubungan matematis antara arus listrik yang masuk dan keluar pada simpul serta hubungan tegangan dalam rangkaian tertutup. Jadi harus memahami hubungannya juga untuk menerapkannya untuk membangun sistem persamaan linear di sini. Maksud persamaan di sini. Kemudian estimating and calculating with whole number karena siswa kan juga tadi melakukan perhitungan menggunakan determinan untuk menentukan nilai I1, I2, dan I3-nya. Yang keempat, using fraction, decimal, percentage, ratio, and rates, yaitu tadi kita lihat melibatkan bilangan bulat dan juga pecahan. Jadi harus mengelola angka-angka tersebut selama perhitungan. Dan yang terakhir, using measurement, karena berkaitan dengan besaran fisik. Contohnya tadi arus, yaitu dalam ampere, atau simbol A. Next, ini daftar pustaka yang kami gunakan.
Untuk berikutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Salwa dan juga Ara terkait presentasinya. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 4, dipersilakan. Di layar saya ada dua, itu ada Kori. Boleh Kori untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok yang presentasi. Menurut kalian, apa dampak dari kesalahan perhitungan dalam setiap solusi penyelesaian terhadap interpretasi di dunia nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang kedua ada Anindya. Boleh Anin disampaikan? Terima kasih Salwa. Tadi kan di soal kalian itu ada tentang arus lalu lintas dan studi biologi. Nah, itu tuh bagaimana penggunaan matriks memengaruhi pemahaman siswa terhadap aplikasi matematika di dunia nyata. Baik, terima kasih Anin untuk pertanyaannya. Sebelumnya kami minta waktu sebentar ya Ibu untuk diskusi. Baik, saya izin jawab pertanyaan dari Kori, yaitu apa dampak dari kesalahan perhitungan dalam setiap solusi penyelesaian terhadap interpretasi di dunia nyata? Nah, ya, jadi menurut kami, soal numerasi ini sebenarnya bisa menjadi masukan juga untuk para pendidik bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu memerlukan penyelesaian yang begitu serius, yang nanti kita bisa ajarkan kepada siswa. Kenapa? Karena kita bisa berikan contoh bahwa kesalahan perhitungan dapat menghasilkan solusi yang salah, dan solusi yang salah ini nantinya bisa mempengaruhi ke keputusan yang kita ambil. Misalnya dalam konteks lalu lintas dan biologi tadi. Kalau misalkan dalam konteks lalu lintas, ini berdampak pada distribusi kendaraan yang tidak seimbang pada aslinya. Kemudian kalau misalkan biologi, bisa menghasilkan perkiraan populasi bakteri yang keliru. Itu. Apakah terjawab, Kori? Baik, sudah terjawab, Ara. Terima kasih. Baik, terima kasih juga, Kori. Baik, selanjutnya saya izin bertanya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Anin. Tadi Anin nanya pengaruh penggunaan matriks kepada pemahaman siswa terhadap aplikasi matematika di dunia nyata seperti arus lalu lintas dan studi-studi biologi tadi. Nah, pengaruhnya itu banyak banget, terutama pengaruh terhadap pemahaman siswa mengenai aplikasi di dunia nyata itu. Jadi dapat membantu siswa untuk memahami bagaimana matematika terlibat dalam penyelesaian masalah yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa aja, tapi juga dapat membangun keterampilan berpikir, analisis, dan juga kritis yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti tadi sains, terus ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Begitu Anin, apakah terjawab? Dijawab salah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena eh, tidak ada yang bertanya lagi atau memberi saran, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman penanya dan juga kelompok yang sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Pipit untuk memberikan komentarnya. Oke, terima kasih Justin. Untuk kelompok yang pertama presentasi, Inaya dan Salwa Salsabila, terima kasih. Presentasinya sangat baik sekali.
sangat menarik. Jadi ini bisa menjadi standar untuk yang lain bahwa dari hasil analisis ini kita bisa melihat bahwa soal-soal yang kalian ambil dari buku ini tadi SMA ya, untuk konsep matriks ternyata mungkin nanti kalau di laporan kamu bisa apa namanya beri laporan lebih detail ya, termasuk ada berapa soal numerasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan beberapa contoh yang memang berkaitan dengan aspek numerasi. Ibu sudah melihat tadi bagaimana kelompok ini mempresentasikan apa konten yang ada di situ, lalu konteks yang digunakan, juga bagaimana proses penyelesaian soal yang melibatkan formulate, employ, interpret, and evaluate tadi ya. Nah, nilai tambahnya lagi adalah kelompok ini tadi juga mengaitkan dengan aspek numerasi yang ada di PISA dan juga yang ada di kurikulum Australia seperti itu. Cuma mungkin tadi ada beberapa sih yang Ibu juga masih sambil pikirkan karena di beberapa penjabaran terutama yang kaitannya dengan kurikulum Australia ya, eh, yang data yang mana yang masuk dalam statistical information. Apakah dalam soal yang semua soal yang tadi ditampilkan itu merupakan data-data yang merupakan data statistical information. Jadi mungkin perlu diteliti lebih lanjut ya. Misalkan tadi data reaksi kimia, apakah itu masuk statistical information? Nah, itu kan perlu dilihat lebih lanjut ya. Kemudian apa lagi nih? Bentar ya. Nah, em, tadi jawaban dari pertanyaan yang diberikan juga sangat baik ya. Jadi kalau ada kesalahan perhitungan tentunya maka juga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam dunia nyata ya. Ini sangat krusial sekali terutama kalau apa namanya matematika digunakan dalam menghitung fungsi-fungsi yang ada di ekonomi gitu ya. Ekonomi makro maupun ekonomi mikro pasti kan nanti akan berpengaruh pada pengambilan keputusan bagaimana sih uh, membuat rancangan belanja negara dan seterusnya itu contoh. Terus juga bagaimana konsep matematik. Nah, jadi sebetulnya ternyata setelah kita lihat paparan kelompok ini, em, ternyata matematika dengan konsep matriks itu membantu kita melihat masalah secara lebih terstruktur. Benar nggak? Karena matematika memang menyediakan memfasilitasi untuk bisa eh, mengorganisasikan informasi dengan lebih terstruktur. Nah, ini dengan memahami hal ini, tentunya nanti siswa akan juga memiliki sikap yang positif terhadap matematik. Jadi tidak hanya menguasai konsep, tapi juga mereka menghargai bahwa, oh ternyata memang matematik itu ada manfaatnya loh di kehidupan nyata gitu kan ya, seperti itu. Nah, em, ini yang sudah dipresentasikan menurut Ibu untuk Inaya dan Salwa bisa ditindaklanjuti jika kamu nanti ingin melakukan penelitian ya untuk skripsi. Jadi makanya Ibu memberikan tugas ini supaya mungkin beberapa dari kalian tertarik untuk menindaklanjuti apa yang sudah dianalisis ini untuk dijadikan sebuah topik penelitian untuk skripsi kamu S1 gitu ya. Mungkin itu saja komentar dari Ibu. Terima kasih. Dikembalikan ke Dustin. Baik, terima kasih banyak Ibu Pipit. Karena Ibu Pipit sudah memberikan komentar terhadap teman-teman kelompok 4, maka berakhirlah sesi presentasi kelompok 4. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kelompok 4 dan juga Ibu Pipit. Maka selanjutnya akan dilanjutkan kepada presentasi kedua terkait eh, apa analisis soal. Untuk teman-teman yang urutan kedua boleh silakan mempresentasikan hasilnya. Oke, saya izin share screen ya. Ya, Dita. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan
memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis soal pada bab fungsi kuadrat. Di sini ada saya, Devin Aisyah, dan teman saya, Dita. Nah, soal yang akan dibahas, soal pertama ada eksplorasi 6.7, diambil dari subbab karakteristik fungsi kuadrat. Soal kedua ada eksplorasi 6.10, diambil dari subbab mengonstruksi fungsi kuadrat. Dan yang soal ketiga ada latihan 6.6, diambil dari subbab menyelesaikan masalah dengan fungsi kuadrat. Nah, masuk ke soal yang pertama yaitu soal eksplorasi 6.7. Di sini soalnya tentukan 3 titik yang melalui lengkungan busur. Di sini ada gambar koordinat Kartesius dan busur panah yang lengkungannya ini merepresentasikan kurva fungsi kuadrat. Pertanyaannya, bagaimana kalian menentukan fungsi kuadrat dari lengkungan busur? Nah, di sini juga ada catatan bahwa fungsi tersebut dapat ditentukan jika 3 titik diketahui dan dilanjutkan perhitungan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel untuk menentukan nilai A, B, dan C. Lanjut ke analisis aspek-aspek literasi numerasinya. Yang pertama ada konten numerasi, jenis kontennya fungsi kuadrat, kategorinya ada bilangan, persamaan kuadrat, geometri dan pengukuran, menentukan titik pada koordinat Kartesius, dan aljabar fungsi kuadrat dan grafik. Nah, di sini siswa diharuskan menentukan 3 titik yang dilewati lengkungan busur untuk mendapatkan fungsi kuadrat busur panah tersebut. Lanjut ke proses numerasi. Yang pertama ada formulat. Jadi di sini siswa itu akan merepresentasikan dan memformulasikan soal menjadi bahasa matematika. Nah, dalam konteks soal ini, siswa bakal memilih 3 titik dan juga akan menggunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan. Lanjut ke employ, di sini siswa akan melanjutkan perhitungan berdasarkan formulasi rumus yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini siswa akan mensubstitusi ketiga titik yang sudah ditentukan ke dalam persamaan. Nah, dari sini bakal didapat nilai A, B, dan C-nya. Nah, interpret. Jadi di sini dari hasil yang sudah didapat, siswa bakal menghubungkan kembali dengan konteks soalnya. Jadi contohnya di sini ada dengan nilai A, B, dan C disubstitusi ke bentuk persamaan kuadrat, maka fungsi kuadrat untuk busur panah tersebut adalah Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, nyampe sini, siswa akan memeriksa kembali apakah fungsi yang didapat itu sudah benar atau belum. Nah, ini evaluate. Evaluate itu memeriksa kembali hasil jawaban. Nah, untuk konteks soal ini, memeriksa kembali perhitungan dengan mensubstitusi nilai X pada fungsi yang sudah didapat. Tadi kan di awal tuh menentukan 3 titik dulu ya, ada nilai X dan Y-nya. Nah, X-nya itu bakal disubstitusi ke persamaan Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, kan bakal didapat nih Y-nya berapa, apakah Y-nya sama dengan titik yang sebelumnya. Contohnya, titik yang pertama ada min 4,4. Min 4-nya itu bakal disubstitusi ke yang persamaan Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, hasil dari Y-nya itu 4, maka terbukti benar untuk titik pertama, min 4,4. Begitu juga untuk kedua titik lainnya. Nah, dari sini siswa bakal menyimpulkan bahwa persamaan fungsi kuadrat untuk busur panah, yaitu Y sama dengan 1/4 X kuadrat, adalah benar. Yang ketiga ada konteks soal. Di sini ada 3 konteks. Yang pertama ada personal, yaitu grafik parabola menggunakan busur panah sebagai visualisasi grafik dalam konteks nyata. Kedua, scientific, busur panah yang membentuk parabola dan sering digunakan dalam ilmu fisika. Dan yang ketiga ada seni budaya, arsitektur lingkungan untuk membuat busur panahnya. Nah, di sini ada hubungan dengan standar literasi numerasi. Di sini juga kami mengaitkan dengan skill yang harus dimiliki pada abad 21. Soal ini sesuai dengan standar literasi numerasi karena melibatkan grafik untuk menganalisis data sehingga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan representasi matematis dan visual melalui grafik. Yang kedua, mengintegrasikan konteks nyata penggunaan busur panah dan memodelkan fungsi kuadratnya. Hal ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah dengan menggunakan keterampilan matematika secara terstruktur. Masuk ke soal yang kedua yaitu eksplorasi 6.10. Di sini
Soalnya seorang petani ingin membuat pagar pembatas tanaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Panjang kawat adalah 24 meter. Berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani? Nah, ini analisis aspeknya. Yang pertama ada konten numerasi, jenis kontennya fungsi kuadrat, kategorinya ada aljabar, yaitu melibatkan hubungan variabel X dan Y, dan yang kedua ada geometri dan pengukuran, melibatkan luas pada bangun datar. Nah, di sini siswa diharuskan menentukan luas maksimum jika diketahui bentuk struktur pagarnya dan panjang kawat keseluruhan. Lanjut ke proses numerasi, di formulir ini siswa itu bakal menggunakan informasi panjang kawat dan juga gambar boleh di. Nah, di sini kan ada 4x ya, 1, 2, 3, 4. Bisa dihitung. Nah, ya. Di yang sebelumnya. Nah, pokoknya ini ada X-nya 4, yang bawah 2, yang atas 2, terus yang Y-nya yang berdiri itu ada 3. Nah, boleh lanjut. Nah, dari situ bisa dibuat rumus total panjang kawat yang akan digunakan, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 24. Kemudian yang ditanyakan kan luas maksimum. Nah, dari situ juga kita bisa membuat rumus luas pagarnya. Rumus umum luas kan panjang kali lebar. Nah, tadi panjangnya itu ada 2X dan lebarnya itu Y. Maka rumus yang dapat terbentuk adalah 2XY. Nah, kemudian employ, jadi dari situ yang sudah diformulasikan, siswa akan mengubah persamaan panjang kawatnya menjadi Y sama dengan 8 min 4 per 3X. Nah, Y ini bakal disubstitusiin ke rumus luas yang udah dibuat tadi. Didapat 16X min 8 per 3X kuadrat. Nah, ini kita luasnya itu asumsikan sebagai A. Boleh lanjut? Nah, A-nya itu bakal dicari turunan pertama sehingga mendapatkan nilai maksimum yaitu X sama dengan 3. Nah, X-nya ini bakal disubstitusiin lagi ke yang Y sama dengan 8 min 4 per 3X. Nah, didapat Y-nya sama dengan 4. Kemudian diinterpret, dari hasil ini siswa akan menghubungkan ke konteks soalnya untuk mencari yang luas maksimumnya. Nah, dari nilai X dan Y disubstitusikan ke rumus luas yang telah ditentukan di awal, yaitu 2XY, sehingga dapat luasnya sama dengan 24. Maka luas maksimum pagar yang dapat dibuat oleh petani tersebut adalah 24 meter persegi. Nah, konteks soalnya itu ada satu, yaitu personal, yaitu pemaksimalan penggunaan kawat untuk tanaman yang dimiliki oleh petani. Terus hubungan dengan standar literasi numerasi, yaitu yang pertama, melibatkan bentuk geometri bangun datar untuk menganalisis data, sehingga dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan representasi matematis dan visual melalui gambar. Yang kedua, mengintegrasikan konteks nyata atau pagar petani dan menentukan luas maksimum dengan informasi panjang kawat dan gambar denah pagar. Hal tersebut dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah dengan menggunakan keterampilan matematika secara terstruktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adita. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas analisis soal untuk latihan 6.6 di mana tadi itu membahas tentang penerapan fungsi kuadrat ke masalah nyata gitu. Nah, di latihan 6.6 ini ada 3 soal. Nah, untuk yang soal pertama, soalnya itu membandingkan fungsi linear dengan fungsi kuadrat. Di situ ada tabelnya. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah untuk setiap detik kenaikan jarak sama untuk kedua fungsi? Jelaskan. Nah, untuk analisisnya, yang pertama dari konten numerasinya, jenis kontennya itu fungsi kuadrat, kemudian untuk kategorinya ada aljabar, yaitu fungsi kuadrat dan fungsi linear, dan analisa data, yaitu membaca tabel yang berisikan data. Di mana soal ini siswa diminta untuk membandingkan jarak dari fungsi linear dan fungsi kuadrat, apakah kenaikan jaraknya itu sama atau tidak. Dan untuk proses numerasinya dibagi jadi 3. Yang pertama ada formulate atau merumuskan. Nah, di formulate ini siswa menganalisis dulu. Jadi tadi kan di tabelnya itu ada 3 kolom ini ya. Nah, siswa itu
perlu analisis dulu. Jadi yang linear itu yang mana, yang kuadrat itu yang mana. Nah, yang linear itu ada di kolom kedua. Jadi di kolom yang ini. Kemudian untuk yang dari fungsi kuadrat itu ada di kolom ketiga. Nah, selanjutnya dari hal tersebut, kita masuk ke employ, yaitu merumuskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, siswa dapat membuat fungsi dari data waktu dan jarak tempuh, dengan waktunya itu sebagai X dan jarak tempuhnya sebagai Y. Nah, dari tabel tersebut didapatkan bahwa kolom kedua tadi menyatakan fungsi linear, dan fungsinya itu adalah fx sama dengan 2x. Kemudian kolom ketiga tadi menyatakan fungsinya itu fungsi kuadrat, di mana fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, kita lanjut. Tadi sudah employ, nah selanjutnya ke interpret atau menafsirkan. Nah, di interpret ini siswa balik lagi, jadi menafsirkan hasil penyelesaiannya tadi ke dalam konteks awal di soal. Nah, tadi kan yang ditanyakan di soal itu adalah kenaikannya itu sama atau tidak. Nah, dari tabel tadi didapatkan bahwa kenaikan jarak dari kedua fungsi itu berbeda. Untuk fungsi linear, jarak tempuhnya itu meningkat 2 meter setiap 1 detik. Dan kenaikannya itu konstan, karena selalu 2 meter gitu setiap 1 detiknya. Sedangkan untuk fungsi kuadrat, jarak tempuhnya itu juga naik sebenarnya setiap 1 detik, tetapi kenaikannya itu tidak konstan, karena selalu, apa ya, selisihnya itu selalu naik gitu. Nah, selanjutnya ke konteks soal. Di konteks soal ini ada konteks personal, yaitu jarak dan waktu tempuh bisa diartikan sebagai pergerakan kita sehari-hari, seperti saat mungkin lari, ataupun berjalan, ataupun mengendarai kendaraan. Kemudian dari segi saintifik, dalam ilmu fisika itu membahas waktu dan jarak yang berkaitan juga dengan kecepatan. Dan hubungan dengan standar literasi numerasi, di sini ada pemahaman data dalam tabel, di mana siswa dilatih untuk menginterpretasikan grafik atau tabel dan menghubungkannya dengan konsep matematika, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, karena siswa perlu membandingkan dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya, ini adalah soal nomor 2 di latihan 6.6, di mana tabel di bawah ini, yaitu tabel kelajuan dan bahan bakar, itu menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Siswa diminta untuk membuat pendekatan grafik fungsi kuadrat, di mana PX-nya itu adalah penghematan bahan bakar dan X-nya adalah kelajuan mobil. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, apakah untuk setiap detik kenaikan jarak sama untuk kedua fungsi? Kayaknya ada yang salah deh. Jadi intinya siswa itu diminta untuk membuat grafik gitu. Nah, yang pertama di sini ada konten numerasinya. Jadi jenis kontennya masih sama, yaitu fungsi kuadrat. Untuk kategorinya yaitu aljabar, yaitu fungsi kuadrat dan analisa data, di mana harus membaca tabel dan bisikan data. Kemudian siswa diminta untuk membuat grafik berdasarkan data pada tabel, serta menentukan kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum dengan menentukan titik maksimum fungsi. Untuk proses numerasi, yang pertama ada formulate. Nah, jika PX-nya itu adalah penghematan bahan bakar, maka bahan bakarnya itu adalah Y. Kalau yang tadi lihat di tabel, jadi yang bagian bahan bakar ini adalah Y-nya. Serta X-nya itu adalah kelajuan mobil. Kemudian di employ, siswa dapat membuat grafik berdasarkan data yang di tabel dengan kelajuan sebagai X dan bahan bakarnya sebagai Y. Di mana untuk membuat grafik, siswa dapat menggunakan bantuan GeoGebra atau langsung membuatnya di kertas. Jadi, karena tadi tabelnya udah ada, tabel X dan Y-nya, jadi bisa dibikin langsung gitu kalau mau di kertas. Nah, untuk grafiknya yang dibuat itu adalah seperti di gambar sini. Kemudian, siswa juga bisa membuat fungsi kuadratnya dengan mensubstitusi 3 titik yang diketahui ke dalam bentuk umum. Nah, misalnya kita ambil di sini ada 3 titik, 16 dan 7,5, 32 dan 10,2 dan 48,12,2. Nah, dari sini nanti akan ada persamaan linear sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian dari situ nanti siswa bakalan dapat fungsinya itu adalah yang ini. Jadi fx sama dengan min 0,00165 x kuadrat ditambah 0,251 x ditambah 3,9. Kemudian selanjutnya ke interpret. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah mencari penghematan maksimum, di mana penghematan maksimum itu sama dengan mencari titik puncak. Nah, kalau dilihat dari grafik ataupun misalnya lihat juga dari tabel, titik puncaknya itu adalah 80 dan 80,13,5. Yang ini.
Ini titik yang E ini. Sehingga dapat kita katakan juga bahwa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum adalah pada saat kelajuannya itu 80 km per jam. Untuk konteks soalnya yaitu saintifik, karena kelajuan ini berkaitan dengan ilmu fisika. Kemudian hubungan dengan standar literasi numerasi itu yaitu melatih kemampuan siswa untuk membaca tabel dan merepresentasikannya dalam grafik yang merupakan salah satu kompetensi penting dalam literasi numerasi untuk memecahkan masalah dalam konteks nyata. Nah, yang terakhir ini adalah soal nomor 3 dari latihan 6.6, di mana siswa diminta untuk membandingkan fungsi eksponen dan fungsi kuadrat. Apakah fungsi eksponen itu mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum? Dari sini untuk konten numerasinya, jenis kontennya fungsi kuadrat, kategorinya aljabar, yaitu fungsi eksponen dan fungsi kuadrat, di mana siswa diminta untuk membandingkan fungsi eksponen dan fungsi kuadrat. Untuk proses numerasinya diformulir, siswa itu dapat mengambil contoh fungsi eksponen yang akan dibuat grafiknya. Jadi misalnya fungsi eksponen diambil itu adalah fx sama dengan 2 pangkat x dan fx sama dengan min 2 pangkat x. Nah, di-employ nanti dari fungsi yang dimisalkan tadi, siswa bisa membuat tabelnya. Maafnya, maksudnya grafik. Kemudian ini grafiknya, grafik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan grafik dari fungsi fx sama dengan min 2 pangkat x. Nah, dari sini kita masuk ke interpret. Di interpretnya, dari grafik yang telah dibuat, siswa akan mengetahui bahwa fungsi eksponen tidak memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Hal tersebut dikarenakan jika fungsinya positif, grafik fungsinya akan terus menuju ke atas sampai tak terhingga. Sedangkan kalau fungsinya negatif juga dia akan menuju ke bawah sampai tak terhingga. Oleh sebab itu, tidak ada nilai maksimum dan minimum dari fungsi eksponen. Untuk konteks soalnya di personal, yaitu dalam hal membandingkan kedua hal, karena di dalam kehidupan itu, misalnya saat membeli barang gitu ya, kita harus membandingkan gitu. Terus untuk hubungan dengan standar literasi numerasi, yaitu membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk memahami bagaimana perbedaan tiap model matematika. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adita dan juga Devina. Mungkin selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 8, dipersilakan. Baik, di sini sudah ada dua, yaitu Bintang dan Meli. Mungkin Bintang terlebih dahulu, boleh dipersilakan Bintang. Baik, terima kasih dari kelompok 8 yang sudah mempresentasikan analisis soalnya. Jadi di sini saya ada pertanyaan, bagaimana penambahan dari elemen secara visual atau interaktif, terus seperti diagram dinamis atau aplikasi online yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap soal-soal latihan atau soal-soal penyelesaian. Jadi seperti itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bintang. Selanjutnya Meli boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya yaitu untuk kelompok 8, bagaimana pendekatan yang berbeda dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara grafik seperti parabola dan konteks kehidupan nyata selain busur panah? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Meli. Mungkin bagi kelompok 8 bisa mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu lalu menjawab pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaannya Bintang. Tadi, sebentar. Terkait ini ya, penambahan elemen visual untuk interaktif pada soal latihan. Tadi kan, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu. Jadi soal latihan tadi yang dipresentasikan itu ada 3 soal, nomor 1 sampai nomor 3. Tadi yang ditanya itu nomor berapa ya? Nomor 2 pertanyaannya. Oh, oh iya, oke. Untuk yang nomor 2, oke, jadi bagaimana penambahan elemen visual atau interaktif seperti diagram
dinamis atau aplikasi online untuk soal latihan 6.6 yang tadi nomor 2 ya. Eh, jadi untuk penambahan elemen visual atau interaktif tadi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap soal latihan yang 6.6 tadi yang nomor 2 itu di mana dapat membantu pemahaman grafis karena diagram dinamis itu memungkinkan siswa melihat perubahan grafik fungsi kuadrat secara langsung saat variabel x-nya itu diubah. Kemudian siswa itu jadi lebih mudah gitu untuk memahami hubungan kelajuan dengan penghematan bahan bakar. Karena tadi soal yang nomor 2 itu kan tentang ini ya, apa ya? eh yang tadi kelajuan dan bahan bakar itu. Terus yang kedua, itu mengaktifkan eksplorasi mandiri, di mana siswa bisa mengeksplorasi titik maksimum melalui simulasi dan lebih memahami bagaimana titik puncak terbentuk dalam fungsi kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan atau meningkatkan motivasi. Karena elemen interaktif tadi itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, karena dia menarik gitu kan ya terlihatnya. Nah, jadi siswa lebih tertarik lagi untuk belajar dan memahami aplikasi fungsi dalam konteks nyata seperti yang di soal nomor 2 tadi, yaitu efisiensi kendaraan gitu. Apakah terjawab, Bintang? Terjawab Pak Dita, terima kasih. Ya, sama-sama Bintang. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Meliana. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan yang berbeda dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara grafik parabola dan konteks kehidupan nyata selain busur panah? Nah, jadi pendekatan ini bisa dilakukan dengan yang pertama memanfaatkan contoh lain seperti jembatan gantung, kan itu menyerupai parabola ya. Terus atau jalur lompatan bola dalam olahraga. Kemudian yang kedua bisa menggunakan teknologi seperti GeoGebra. Jadi ngebantu siswa ngelihat hubungan antara bentuk grafik dan situasi nyatanya. Dan yang terakhir nambahin konteks personal dan saintifik yang lebih banyak, yang lebih relevan dan juga yang lebih relevan dengan pengalaman siswa seperti desain taman atau struktur atap rumah. Apakah terjawab, Meli? Sudah terjawab, Devina. Terima kasih. Terima kasih kembali, Meli. Ya mungkin karena tadi cuma ada 2 penanya, jadi sesi tanya jawabnya udah mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman penanya dan juga teman-teman kelompok 8. Selanjutnya, boleh Ibu Pit untuk memberikan komentarnya kepada teman-teman kelompok 8. Baik, terima kasih moderator. Ini tadi materinya konten apa nih tadi? Fungsi ya, Fungsi kuadrat, Ibu. fungsi kuadrat. Di Kelas 10, Ibu. kelas 10 ya, bentar. Oke, dari hasil pengamatan kamu terhadap soal-soal yang ada di buku, apakah ada soal lain misalkan yang belum ditampilkan, yang juga merupakan memenuhi aspek soal numerasi? Sebenarnya kalau dari kami itu ada beberapa soal lagi, Bu. Mungkin tadi nggak sempat dipresentasikan karena waktunya terbatas, jadi ada di bagian laporan Word-nya, Ibu. Oke, berarti nanti ada soal lain lagi ya. Iya, betul. Oke, karena kalau di soal ini, artinya dalam melakukan analisis soal, seperti yang sudah pernah Ibu katakan ya, selain kamu menganalisis, mungkin kamu juga bisa mencermati apa sih yang bisa diperbaiki dari soal ini, gitu. Jadi kita coba berpikir kritis. Ketika kamu nanti hasil analisisnya itu menemukan adanya kekurangan, maka kamu bisa memberikan masukan, gitu ya. Seperti misalkan contohnya Ibu nggak tahu apakah memang ini di sananya itu seperti ini atau gimana. Apakah untuk setiap detik kenaikan jarak sama untuk kedua fungsi, misalkan yang tadi ya, yang ada kelajuan. Kelajuan ini maksudnya kecepatan ya. Iya, Ibu, kecepatan. Kelajuan itu kecepatan berarti kan ya.
Nah, di Iya. soal latihan 6.6 tadi kan yang kamu presentasikan, tabel di bawah menunjukkan hubungan antara mungkin bisa ditampilkan kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Oke, di sini apakah untuk setiap detik Ini kenaikan jarak? apa namanya? Maaf Ibu, jadi ini tuh saya kayaknya salah input soal yang bagian bawah. Jadi yang bawahnya itu harusnya menentukan apa ya? Saya bukan maksimumnya gitu. Jadi oh ini efisiensi maksimum. Oke, jadi yang betul kalimat instruksi soalnya apa? Instruksi soalnya itu sebentar saya buka bukunya dulu Iya, Ibu. karena di sini kalau misalkan kita coba menganalisis soal, instruksinya harus eh, sama dengan apa yang ada di buku ya. Di sini kan kalau kita baca sama-sama, tabel di bawah menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Buatlah pendekatan grafik fungsi kuadrat dengan adalah, nah, kayaknya ada yang salah ketik ya, dengan adalah penghematan Ya, bahan bakar dan dengan X adalah, PX itu maksudnya Ibu. Saya kayaknya ada yang kehapus di buku. nah, oke, instruksi soalnya jadi adalah apa? Nah, sebentar Bu. Ini bukan. Oh ya, sambil menunggu Adita, Dustin bisa diinfokan hari ini berapa yang presentasi analisis soal? Rencananya itu kelompok urutan 1 sampai 7 Ibu. Cuman kayaknya udah cukup Ibu. 7 kelompok? Paling iya rencananya. Kayaknya nggak mungkin ya kalau 7 ya. Iya paling 6 paling paling Ya kita lihat nanti ya selesainya, iya. selesainya aja ya. Iya Ibu. Oke, gimana Adita? Soalnya itu ini penghematan maksimum pada saat kelajuannya itu berapa Ibu? Saya Kalimatnya, kalimat persisnya apa? Ya, karena kalau kamu perhatikan di soal kemarin tugas individu itu juga banyak mengkoreksi masalah kalimat ya. Nah, ini kalimatnya apa? Oh ini Bu, berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Oke, berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Nah, kemudian di situ kan tadi ada beberapa perhitungan yang kamu buat ya. Membuat apa tuh coba lihat. Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum ya. Terus selanjutnya apa? Grafik. Apakah di sini perlu membuat rumus fungsinya? Sebenarnya bisa ini sih Bu untuk memastikan aja pas apa ya, untuk pas bikin grafiknya sama untuk mastiin lagi. Jadi kalau misalnya substitusiin lagi nilai yang lain, apakah benar gitu dia maksimum atau enggak? Maksudnya maksimum tuh apa? Di titik puncaknya Ibu. Ya, itu kita kalau mau mengidentifikasi titik maksimum pada grafik. Tapi interpretasi pada soal itu apa? Penghematan kan ya? Iya. Nah, kenapa penghematan maksimum itu sama dengan titik puncak? Kan itu yang perlu dipahami ya. Menurut kelompok ini gimana? Karena kan kalau di fungsi kuadrat itu kan ada titik puncak ya, di mana titik puncak itu berarti menentukan dia itu nilai maksimum atau minimumnya. Nah, tadi di grafiknya itu kan dia terbukanya ke bawah ya, jadi otomatis titik puncaknya itu adalah nilai maksimumnya gitu, Ibu. Betul, itu kalau kita bicara titik maksimum ya. Tapi kita bicara interpretasi mengenai penghematan bahan bakar. Apa argumennya sehingga penghematan terbesar itu ada di titik puncak, ada di titik maksimum. Kenapa? Karena bahan bakar yang digunakannya, Oke. eh, oh iya, saya mikirnya karena bahan bakar yang digunakannya paling banyak.
Kan. Paling banyak. Kok paling banyak? Penghematan kok bahan bakar paling banyak? Apa yang paling banyak Oh, di sini? ini Bu selisihnya gitu ya Bu, selisih dari apa ya kelajuannya, mungkin selisih dari bahan bakarnya pergerakannya gitu. Kan kalau dari yang kelajuannya 64 ke 80 itu dia selisihnya sedikit ya, jadi lebih Ah, hemat gitu. Coba coba yang lain mungkin bisa membantu nggak? Yang bukan kelompok ini nggak apa-apa, boleh komentar ya. Ada yang lain yang mau komentar? Ini kan yang ditanya penghematan, ini instruksi soalnya kan salah ya. Penghematan terbesar ada di mana gitu kan ya? Ya Ibu, berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum? Penghematan maksimum. Penghematan itu terjadi kalau Jaraknya banyak dan bakarnya sedikit ya, Bu. kenapa? Penghematannya akan terjadi kalau bahan bakarnya yang dipakai sedikit tapi kelajuannya besar. Tapi jarak yang ditempuh lebih banyak. Kan itu kan ya. Dengan bahan bakar sama-sama 1 liter, itu kan per liter kan, kilometer per liter kan. Maka jarak yang ditempuh kan lebih jauh. Antara yang 9,1 sama 13,5, mana yang lebih hemat? Tentu saja yang 13. iya, betul. 13,5 kilometer menggunakan sama-sama 1 liter. Artinya, untuk menjawab soal ini, oke lah kalau misalkan di soalnya dia minta buatlah grafiknya. Tetapi dengan kita menginterpretasikan tabel, kalau soalnya seperti tadi disebut Adita, bisa nggak dijawab tanpa membuat grafik? Bisa, Ibu. Bisa Bisa Ibu. ya. Nah, ini maksud Ibu, pada saat melihat soal, kita juga bisa sambil mengkritisi, ya. Bukan berarti soal-soal ini sudah perfect, sempurna, sehingga tidak ada celah untuk perbaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kamu bisa memberikan eh, kritisi masukan gitu ya, bahwa kenapa perlu ada instruksi membuat grafik, apalagi tadi kamu sampai membuat rumus fungsi, akan sepertinya tidak perlu ya untuk bisa menjawab soal ini saja. Mungkin itu masukan dari Ibu. Terima kasih. Ibu kembalikan ke Destin. Baik, terima kasih Bu Pipit dan juga teman-teman kelompok 8 dan juga tadi teman-teman penanya. Oke, berarti mungkin berakhir sesi presentasi kelompok 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang urutan presentasinya ketiga. Kepada urutan presentasi ketiga dipersilakan. Baik, saya dari kelompok 3 izin share screen tentang apa PPT dari analisis soal saya dan Muhlisah. Baik, jadi untuk kelompok 3 ini analisis soalnya tuh terkait materi analisis data dan peluang dalam buku matematika tingkat lanjut kelas 12. Nah, dan ini anggota kelompoknya dan penyusun analisis soalnya ada saya dan Muhlisah. Nah, nah sekarang untuk numerasi dalam sekarang numerasi dalam kurikulum Australia ini jadi didefinisikan itu sebagai apa kemampuan siswa untuk menggunakan matematikanya itu secara percaya diri dalam berbagai konteks, baik saat pembelajaran di sekolah maupun di kehidupan nyata, ya. Jadi menurut Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, numerasi mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan untuk memahami dan memanfaatkan matematika dalam berbagai situasi.
Nah, sedangkan untuk literasi matematika dalam PISA, jadi untuk PISA ini ada apa interpretasi dari diagram. Jadi kesimpulannya adalah untuk dari program for International Student Assessment PISA, jadi mendefinisikan literasi matematika itu ya kemampuan konteksnya itu secara individu untuk bernalar secara matematis, merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika itu untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks dunia nyata. Nah, jadi untuk analisis soalnya itu kita menggunakan pendekatan ke kurikulum pendekatan antara kurikulum Australia dan PISA. Jadi untuk soal satu ini terhadap analisis data dan peluang. Jadi terdapat tabel di sini pada hari ke hasil mencanting. Jadi misalkan terdapat sebuah UMKM batik besorek yang mempekerjakan 30 pegawai dengan kemampuan sama untuk mencating batik. Jadi dalam sehari itu setiap 3 pegawai akan mencating satu kain secara bergantian. Sehingga jumlah maksimalnya mencanting sebanyak 10 kali dalam sehari. Jadi ada ketelitian juga gotong royong kerjasama yang baik antar pegawai supaya tidak terjadi kegagalan dalam mencating batik. Jadi untuk hasilnya ada pada tabel 5.3 seperti ini. Nah, untuk pertanyaannya ada dua. Berapakah peluang kegagalan dalam mencanting satu kain batik? Terus untuk pertanyaan B, tentukan peluang kegagalan mencantingnya itu per hari. Jadi analisisnya ini, jadi di sini menurut kelompok, jadi dalam kurikulum PISA itu dikarenakan pada soal itu merupakan interpretasi data atau tabel nih dan analisis probabilitas terkait pekerjaan sehari-hari. Jadi fokus pada situasi dunianya itu secara kuantitatif memiliki memiliki konteks pekerjaan sehingga soal tersebut itu mendekati pendekatan PISA. Jadi ini kontennya kuantitas, konteksnya dia suatu pekerjaan ya mencanting batik ya pekerjaannya tuh possessor formulate, employ, interpret, and evaluate. Nah, soal kedua ini untuk penjelasannya seperti ini tadi yang analisis soal satu itu. Nah, untuk soal dua ini agak sederhana, kelihatannya agak sederhana. Jadi analisis data dan pada pertandingan sepak bola. Jadi wasit minta kapten tim untuk milih sisi pada sebuah koin. Tim A milih sisi gambar dan tim B miliki sisi angka. Jadi kemudian wasit melemparkan koin. Jika X nyatakan tim pertama yang mendapatkan bola dari sebuah pelemparan koin, tentukan distribusi dari peluang X. Jadi soal tersebut ini merujuk dalam kurikulum Australia. Karena soal tersebut ini dia menekankan pemahaman peluang sederhana yang digunakan dalam situasi umum. Nggak ada konteks dalam dunia nyata yang khas seperti PISA. Soal tersebut dia lebih ke mengedepankan elemen interpreting and analyzing data. Lalu soal 3 ini, nah untuk pada awal pertandingan sepak bola masih kelihatan sederhana. Pada awal pertandingan sepak bola telah disepakati bahwa tim yang milik gambar akan bermain terlebih dahulu. Apabila dalam 7 hari berturut-turut seorang wasit memimpin 7 kali permainan, lalu tentukan peluang bahwa 5 kali pelemparan pertama mendapatkan gambar. Jadi, nah sedangkan soal ini tadi hampir sama dengan model soal 2, tapi ini dia merujuknya tuh dalam konteks PISA ya, karena dia soal tersebut itu menggunakan konsep peluang dengan konteksnya itu eksperimennya itu secara berulang yang khas dalam literasi matematika PISA.
Nah, jadi ini konteksnya itu ada data dan ketidakpastiannya. Konteksnya itu dia pekerjaan, terus prosesnya juga formulate, employ, interpret, and evaluate. Seperti tadi analisis soal nomor satu. Ini untuk pemecahan masalahnya, jadi ini secara formulate, employ. Nah, untuk soal 4 akan dipresentasikan oleh Mukhlisah. Mukhlisah dipersilahkan untuk mempresentasikan analisis soalnya. Baik, sebelumnya terima kasih Bintang. Jadi selanjutnya itu adalah analisis soal keempat, yaitu dengan dari buku yang sama di halaman 179. Jadi terdapat soal diasumsikan peluang seseorang akan sembuh dari kanker adalah 40%. Jika 15 orang terkena penyakit tersebut, berapa peluang tepat 5 orang dapat sembuh? Nah, analisisnya yaitu soal tersebut merujuk pada soal dalam kurikulum PISA, dikarenakan pada soal berhubungan dengan fenomena medis yang nyata, menggunakan distribusi binomial, konteks ilmiah yang membuat soal tersebut mendekati karakteristik PISA, di mana kontennya itu masuk ke dalam ketidakpastian dan data atau uncertainty and data. Konteksnya itu ilmiah, atau scientific. Prosesnya yaitu formulate, employ, interpret, dan evaluate. Jadi selain konten dan konteks, dalam soal tersebut memuat proses penyelesaian dalam literasi matematika PISA, yaitu tadi ada merumuskan masalah, ada menyelesaikan masalah, lalu ada menginterpretasikan dan mengevaluasi hasilnya. Bisa di next, Bintang? Selanjutnya yaitu analisis soal kelima, di mana dapat soal yaitu sebuah survei menyatakan bahwa 1 dari 5 orang mengatakan mereka menemui dokter dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika 10 orang dipilih secara acak, berapa peluang bahwa 3 dari mereka pergi ke dokter dalam sebulan terakhir? Analisisnya yaitu soal tersebut merujuk pada soal dalam kurikulum PISA dikarenakan pada soal relevan dalam analisis fenomena sosial terkait pelayanan kesehatan. Jadi sesuai dengan pendekatan PISA yang mengukur kemampuan numerasi untuk konteks kehidupan nyata, di mana kontennya itu sama seperti soal sebelumnya yaitu uncertainty and data, dan konteksnya yaitu sosial. Bisa dilanjut, Bintang? Jadi selain adanya konteks dan konten, bisa lanjut, bisa sebelumnya. Jadi selain dalam soal tersebut menggunakan proses penyelesaian dalam literasi matematika bisa sebagai berikut. Jadi pertama ada merumuskan masalah dari soal itu yang diketahui apa, lalu untuk seperti peluang seorang menemui dokter dalam sebulan terakhir itu sama dengan setengah, yaitu 0,5, dan seterusnya apa yang diketahui dari soal tersebut dirumuskan masalahnya. Lalu yang kedua itu menyelesaikan masalah dan menginterpretasikan dan mengevaluasi hasilnya. Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu analisis soal keenam, di mana terdapat soal seorang pesulap melakukan aksi sulapnya di hadapan penonton dengan membagikan 4 amplop berisi kertas kosong yang harus diisi angka yang dipilih oleh penonton. Amplop tersebut kemudian dikumpulkan kembali dan pesulap berusaha menebak satu angka pilihan penonton dengan benar. Pesulap sukses melaksanakan aksinya jika semua angka pilihan penonton berhasil ditebak dengan benar. Pertanyaannya yaitu berapakah peluang pesulap tersebut sukses melaksanakan aksinya? Yang kedua yaitu tentukan nilai harapan pesulap tersebut menebak angka dengan benar. Analisisnya yaitu soal tersebut merujuk pada soal dalam kurikulum Australia, dikarenakan soal tersebut lebih menekankan perhitungan peluang dasar saja, tidak berfokus pada konteks dalam dunia nyata yang khas seperti PISA. Soal tersebut lebih mengedepankan elemen understanding probabilities.
Selanjutnya ini terdapat referensi dari kami. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2. Mungkin selanjutnya bagi teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 2 dipersilakan. Baik, Fariha dan Triani boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke kelompoknya Bintang, bagaimana proses formulate, employ, dan interpret serta evaluate membantu dalam penyelesaian soal numerasi menurut kalian? Terima kasih. Baik, ditampung dulu untuk pertanyaannya. Jadi untuk Tiani silakan mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bintang. Aku izin bertanya, menurut kalian, apa sih perbedaan utama dari hasil analisis antara pendekatan numerasi dalam kurikulum PISA dan kurikulum Australia? Terima kasih. Eh, Baik, jadi saya izin apa menjawab pertanyaan dari nomor satu. Jadi pada PISA, jadi adanya tuh menitik beratkan pada literasi matematika yang berorientasi pada konteks dunia nyata dalam proses formulet. Penjelasan itu tadi yang sudah jelaskan ada secara formulet, employ, interpret, dan evaluate. Jadi serta itu pun harus mencakup dan mencakup empat konten utamanya, yaitu secara quantity, uncertainty and data, change and relationship, data space and space. Kalau Australia dia ada pendekatannya tuh dia lebih struktur dengan elemen-elemen numerasi yang terkait langsung dengan pembelajaran matematika di kelas, seperti pengukuran, pemahaman angka, eh, serta representasi visual yang mendukung aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Apakah terjawab untuk lihat tadi yang nomor satu? Oh iya, sudah terjawab Bintang. Terima kasih banyak. Kelia, sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Fariha tentang bagaimana proses formulate, employ, and interpret, and evaluate membantu dalam menyelesaikan soal numerasi. Jadi, formulate sendiri atau merumuskan masalah sendiri itu berfungsi untuk membantu peserta didik memahami masalah dengan cara merepresentasikan informasi secara matematis. Employee sendiri atau menggunakan itu berfungsi untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk mencari solusinya. Jadi menerapkan keterampilan matematika yang sudah dimiliki oleh siswa untuk mencari solusi em, menyelesaikan soal tersebut. Lalu untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi itu berfungsi untuk mengaitkan kembali hasil solusi ke konteks awal untuk menilai keakuratan dan relevansi antara jawabannya. Jadi proses em, formulasi atau menggunakan dan menginterpretasikan evaluasi itu dalam kurikulum PISA itu mengajarkan peserta didik untuk berpikir sistematis dan menyelesaikan masalahnya secara efektif. Seperti itu. Apakah terjawab?
Apakah cukup terjawab dari Farihah? Oh, baik, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Baik, cukup mungkin karena hanya terdapat dua pertanyaan, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2 dan juga penanya untuk teman-teman kelompok 2. Eh, Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Pipit untuk memberikan komentar dan masukannya kepada kelompok 2. Terima kasih, moderator. Nanti tolong sambil didiskusikan ya, apakah setelah ini mau lanjut satu lagi atau disudahi, tolong nanti diambil keputusan bersama ya. Lalu terkait dengan kelompok ini mengenai tadi peluang, data, dan ketidakpastian, Ibu menyoroti dua pertanyaan tadi dari Fariha dan Triani. Itu pertanyaan kalau kalian dalami lebih lanjut itu bisa menjadi sebuah bahan penelitian sebetulnya ya. Karena tadi betul yang dijelaskan oleh Bu Frisa, proses memulai, kemudian employ gitu kan ya. Itu memberikan struktur yang sistematis sehingga siswa kalau terbiasa mengerjakan soal dengan struktur tersebut, mungkin dia bisa lebih fokus ya mengenai langkah-langkah apa yang harus dikerjakan dalam menyelesaikan soal matematik gitu ya. Um, Pertanyaan dari Triani juga sebetulnya pertanyaan yang sulit ya, tidak mudah untuk dijawab ya. Perbedaan hasil analisis antara kurikulum Australia dan PISA. Itu kalau mau dijadikan pertanyaan penelitian juga akan banyak yang bisa dikerjakan gitu karena memang masing-masing definisi numerasi dan matematika literasi punya indikatornya tersendiri gitu. Nah, mengenai topik yang disampaikan tadi banyak sekali yang dipaparkan oleh kelompok ini. Cuma memang pada saat pembahasan soalnya ya, pembahasan jawabannya, Ibu kurang mendapatkan pemahaman yang lebih dalam gitu. Misalkan pada saat eh, mengemploy, di situ konsep apa saja memang diberikan langkah-langkahnya, tapi tidak dijelaskan secara mendetil satu persatu. Jadi mudah-mudahan nanti di laporan dokumennya bisa diberikan apa namanya penjelasan konsep-konsep apa saja di situ ya yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal peluang tersebut karena peluang itu kan memang tipikal soalnya tuh bervariasi ya, sangat variatif. Nah, kalau bisa ada penjelasan ini tipe soal yang seperti apa, harus menggunakan rumus apa dan seterusnya. Ya, itu bagian dari formulet sebetulnya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu kembalikan ke Dustin. Baik, Ibu Pipit. Eh, Terima kasih. Berarti mungkin untuk sesi presentasi kelompok 2 sudah selesai karena sudah diberikan komentar oleh Ibu Pipit dan juga terima kasih kembali kepada Ibu Pipit yang sudah memberikan komentar dan teman-teman kelompok 2 dan para penanya. Oke, mungkin karena eh, karena udah diberikan komentar oleh Ibu Pipit, mungkin selanjutnya eh, ada satu kelompok terakhir gitu sekitar 20 menit karena sampai jam 4 mungkin ya Bu. Apakah bisa Ibu sampai jam 4? Iya, silakan. Berarti satu kelompok lagi aja Ibu untuk pekan ini gitu. Jadi 4 kelompok untuk pekan ini. Mungkin buat teman-teman kelompok yang presentasinya urutan keempat, saya persilakan. Oke, mungkin Bintang untuk share screen-nya boleh ditarik terlebih dahulu. Oke, saya izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Pipit dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan analisis soal numerasi dari bab geometri atau kesebangunan. Next. Anggota kelompok 13 itu ada saya, Ninda Lestari, dan ada Meliana.
Untuk daftar isinya, jadi nanti di setiap soal itu akan memuat komponen numerasi, terus ada keterkaitan dengan konten PISA dan juga ada keterkaitan dengan kurikulum Australia. Oke, untuk soal pertama, ini dari latihan 4.2 nomor 12, yaitu dari buku Matematika kelas 9. Jadi di soal ini tuh untuk mengukur panjang danau. Jadi ada danau, Chan ini mengukur panjang danau dan dia akan merencanakan, dia akan memilih 3 titik yaitu PQR, dan mengukur jarak QP dan RP-nya. Nah, lalu nanti dia akan memperpanjang QP ini menuju Q aksen dan RP-nya menuju R aksen. Jadi nanti akan didapatkan kalau QP itu sama dengan PQ aksen dan RP itu sama dengan PR aksen. Nah, Chan ini menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Q aksen dan R aksen ini dia mendapatkan panjang danau tersebut. Eh, Terus pertanyaannya adalah apakah menurutmu strategi Chan benar? Menjelaskan. Nah, di sini untuk kontennya ini geometri, terus untuk konteksnya saintifik karena berhubungan dengan penggunaan metode atau prinsip ilmiah untuk memecahkan masalah. Lalu di formula di sini diketahui titik PQR tadi yang dipilih oleh Chan ini untuk merumuskan strategi dengan membuat titik-titik tersebut dan untuk mengukur jarak tertentu. Terus di soal juga diketahui kalau PQ ini tadi sama dengan PQ aksen dan PR ini sama dengan PR aksen. Next. Nah, untuk di employee ini, Chan ini menerapkan strategi dengan yang pertama ini memilih titik acuan. Dia memilih 3 titik tadi, itu PQR, terus dia mengukur jaraknya antara titik Q dan R serta titik R dan P. Lalu Chan memproyeksikan jaraknya dengan memperpanjang garis QP dan RP sehingga membentuk garis Q aksen, P aksen, dan dianggap mewakili panjang danau. Lalu untuk interpret dan evaluate, Chan ini menyimpulkan bahwa panjang Q aksen dan R aksen ini sama dengan danau atau mengasumsikan bahwa segitiga PQR ini sebangun dengan segitiga PQ aksen R aksen sehingga sisi-sisinya yang sesuai ini sama. Nah, meskipun strategi Chan ini memiliki potensi untuk memberikan perkiraan yang berguna eh, dan sangat bergantung tapi ini sangat bergantung saat kondisi geometri yang tepat. Jadi jika danaunya berbentuk melengkung atau jika posisi titik PQR ini tidak sesuai dengan arah panjang danau, maka hasil pengukuran Q aksen dan R aksennya ini tidak akan memberikan panjang yang akurat. Next. Nah, terus ada kaitannya dengan konten PISA. Di sini ada space and shape. Jadi soal ini tuh secara eksplisit berhubungan dengan konsep spasial seperti titik, garis, bentuk danau tadi. Terus ada change and relationship. Konsep perubahan dan perhubungan dan hubungan juga terlibat meskipun tidak secara langsung. Konsep ini tuh tersirat dalam cara cara memperpanjang garis QP dan RP untuk membuat segitiga yang kongruen. Jadi ide ini baliknya adalah bahwa dengan membuat segitiga yang kongruen ini, ia berharap dapat menemukan hubungan antara panjang Q aksen, R aksen, dan panjang danau sebenarnya. Lalu dengan kaitannya dengan kurikulum Australia, yang pertama ini ada using measurement. Soal ini secara langsung membahas tentang pengukuran panjang. Itu Chan mencoba mencari cara untuk mengukur panjang danau yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, konsep pengukuran ini diaplikasikan dalam konteks nyata, yaitu mengukur panjang suatu objek yang bentuknya tidak beraturan. Lalu ada spatial reasoning. Soal ini menuntut siswa untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan spasial antara berbagai titik dan garis pada gambar. Next. Lalu soal nomor 2, ini dari latihan 4.3 nomor 6. Jadi di sini ada sebuah foto dan ada selembar karton yang ukuran kartonnya itu 50 kali 40. Nah, sebelum di sini udah diketahui juga bahwa sisi atas kanan kirinya serta panjang dan lebar karton itu sudah diketahui. Nah, di sini ditanya pertanyaannya tuh berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut dan berapa perbandingan luas foto dan luas kartonnya. Di sini kontennya geometri, terus konteksnya pun saintifik. Kenapa saintifik bukan personal? Karena melibatkan objek nyata dan fokus utama soal ini adalah pada penerapan konsep matematikanya. Tidak ada unsur pribadi atau pengalaman individu di seseorang. Nah, lalu ada formula di sini diketahui tadi kalau ukuran kartonnya itu 50 kali 40, lalu ada jarak antara foto dan terpikat karton. Untuk kanan kiri jaraknya 5 cm dan yang atas jaraknya 3 cm. Terus foto dan kartonnya sebangun karena bentuknya sama tapi walaupun ukurannya berbeda. Terus siswa diminta untuk mencari lebar bagian bawah karton yang tidak tertutup oleh foto, ini yang A ini, dan juga mencari perbandingan luas foto dan luas karton. Next.
Lalu ada employ, kesebangunan bangun datar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, karena tadi foto dan karton yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Nah, di sini kita ada persamaan perbandingannya, yaitu lebar foto per lebar karton sama dengan tinggi foto per tinggi karton. Nah, untuk mencari lebar fotonya, siswa ini eh, perlu mengetahui tinggi fotonya terlebih dahulu. Nah, tadi karena jarak dari tepi ke atas karton ke tepi atas fotonya adalah 3 cm dan tinggi kartonnya tadi adalah 40 cm, jadi tinggal kita kurang aja. Di 40 cm dikurang 3 cm dikurang 3 cm sama dengan 34 cm. Jadi tinggi fotonya 34 cm, lalu tinggal kita substitusi masukkan ke persamaan tadi. Jadi lebar foto per 50 cm per 50 cm sama dengan 34 cm per 40 cm. Lalu interpret di sini lebar fotonya tinggal kita 50 tinggal kita kali silang aja. Jadi 34 cm dikali 50 per 40. Jadi kita dapat A-nya itu adalah lebar fotonya 42,5. Lalu kita mencari nilai A-nya kan. Kalau mencari nilai A-nya itu kita tinggal kurangkan panjang lebar si kartonnya dikurang dengan lebar foto. Jadi 50 dikurang 42,5 sama dengan 7,5. Lalu kita juga yang B tadi kita harus mencari perbandingan luasnya. Nanti luas foto ini kan tinggal 50 dikurang 25 untuk panjang fotonya. Lalu dikali lebar fotonya 42,5. Jadi untuk luas fotonya itu 1620,5. Sedangkan luas kartonnya 50 kali 40 itu 2000. Nah, habis itu kita mencari perbandingan luas foto dan luas karton. Tinggal kita bandingkan saja. Tadi luas fotonya itu 1620,5, lalu luas kartonnya ini 2000. Jadi perbandingannya 0,81 atau 81 per 10. Nah, evaluate, jadi nilai A tadi kan 7,5 cm ini 7,5 cm ini masuk akal karena lebih kecil dari lebar kartonnya dan sesuai dengan gambar. Terus perbandingan luas foto dan luas karton juga masuk akal karena luas foto ini lebih kecil dari luas kartonnya. Jadi yang A ini lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto adalah 7,5 cm dan perbandingan luas fotonya dengan luas karton adalah 81 per 100 atau 0,81. Next. Lalu ada kaitan dengan konten PISA. Jadi nomor 2 ini, soal nomor 2, yang pertama kaitannya dengan konten PISA adalah space and shape. Soal ini melibatkan soal konsep bangun datar, khususnya persegi panjang. Konsep kesebangunan antara foto dan karton juga merupakan bagian dari ruang dan bentuk. Jadi siswa perlu memahami konsep perbandingan sisi-sisi pada bangun yang sebangun untuk menyelesaikan soal ini ya. Lalu quantity. Jadi soal ini melibatkan perhitungan panjang sisi, luas, dan perbandingan. Siswa perlu menggunakan operasi hitung dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Lalu nomor 2 ini juga ada kaitan dengan kurikulum Australia. Yang pertama ada using measurement. Di sini soal ini melibatkan penggunaan satuan pengukuran cm dan konsep pengukuran panjang. Lalu ada estimating and calculating with whole numbers. Itu untuk menjawab soal kita perlu melakukan perhitungan sederhana menggunakan bilangan bulat. Lalu ada recognizing and using patterns and relationship. Meskipun tidak secara eksplisit, soal ini tuh menyeratkan adanya hubungan proporsional antara ukuran foto dan ukuran karton karena disebutkan bahwa tadi keduanya itu sebangun. Lalu ada using spatial reasoning. Jadi soal ini melibatkan visualisasi bentuk dua dimensi yaitu persegi panjang dan memahami hubungan spesial antara foto dan baik. Next. Soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Meliana. Oke, terima kasih Anin atas kesempatannya. Soal selanjutnya itu kita ngambil dari latihan 4.3 yang nomor 12 pada buku matematika kelas 9. Yaitu soalnya sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm, panjang sebenarnya adalah 10 meter, dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Nah, soal ini termasuk ke dalam konten geometri dan termasuk ke dalam konteks saintifik karena lebih tepatnya konteks saintifik lebih tepatnya dalam bidang matematika khususnya perbandingan. Nah, untuk formulatnya yaitu ada diketahui yaitu panjang miniatur kereta apinya 40 cm atau sama dengan 0,4 meter untuk panjang kereta api sebenarnya yaitu 10 meter atau sama dengan 1000 cm. Terus berat miniatur kereta api sama dengan 4 kg. Nah, ditanyakan berat kereta api sebenarnya. Kereta api dan miniatur terbuat dari material yang sama, sehingga perbandingan berat sebanding dengan perbandingan volume. Maka rumusnya menjadi panjang miniatur dibagikan dengan panjang kereta sebenarnya dipangkatkan 3.
Nah, untuk employee-nya menghitung perbandingan volumenya, kita tinggal masukin saja dengan data yang sudah diketahui, yaitu panjang miniaturnya 0,4 dan panjang keretanya 10. Nah, kita 0,4 dibagikan dengan 10, kita pangkatkan 3, hasilnya menjadi 0,04 pangkat 3 sama dengan 0,000064. Nah, untuk menghitung berat kereta api sebenarnya itu menggunakan rumus berat miniatur dibagikan dengan perbandingan volume. Nah, hasilnya menjadi 0,4 dibagikan dengan 0,000064 sama dengan 62.500 kg. Nah, untuk imperat dan evaluatnya, karena miniatur dan kereta api sebenarnya sebangun, perbandingan berat sebanding dengan perbandingan volume, volume diperoleh dari pangkat 3 perbandingan panjang linear, hingga perbedaan skala panjang memiliki dampak signifikan pada perbedaan berat. Perhitungan perbandingan panjang, perbandingan volume sudah benar, serta berat kereta api sebenarnya 62.500 kg atau sama dengan 62,5 ton itu adalah benar. Next, untuk kaitan dengan konten PISA pada nomor ini, yaitu ada termasuk ke dalam kuantiti, soal ini berhubungan dengan besaran-besaran seperti panjang dan berat. Konsep kuantitas mendasari perbandingan antara miniatur dan kereta api sebenarnya. Soal meminta siswa untuk membandingkan dua kuantitas, yaitu panjang dan berat, dalam konteks benda yang berbeda ukuran namun memiliki material yang sama. Ini adalah inti dari konsep kuantitas pada soal ini. Selanjutnya yaitu kaitan dengan kurikulum Australia, yaitu termasuk ke dalam using measurement. Soal ini secara langsung melibatkan konsep pengukuran. Kita diminta untuk membandingkan panjang miniatur dengan panjang sebenarnya. Selain itu termasuk juga ke dalam estimating and calculating with whole number. Di soal diminta untuk mengestimasi dan membandingkan ukuran, panjang, dan berat antara miniatur dan kereta api sebenarnya sangat berguna. Nah, yang terakhir termasuk juga ke dalam using ratios dan rates. Konsep perbandingan rasio sangat jelas. Terlihat dalam soal ini perbandingan panjang miniatur dengan panjang sebenarnya membentuk sebuah rasio. Nah, soal yang terakhir kita mengambil dari latihan 4.4 nomor 14 yang soalnya yaitu untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah. Di titik E seperti gambar di bawah ini. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D. Dan demikian sehingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang BE sama dengan 18 meter, ED sama dengan 2,1 meter, dan ketika berdiri jarak mata Ahmad ke tanah yaitu CD adalah 1,4 meter. Maka perkiraan tinggi pohon tersebut adalah, nah untuk soal ini termasuk ke dalam konten geometri juga, dan kalau konteksnya juga termasuk saintifik. Kenapa saintifik? Karena meskipun soal ini melibatkan situasi yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun fokus utama soal ini adalah pada penerapan konsep-konsep ilmiah, tidak ada unsur pribadi dalam pengalaman individu yang menjadi fokus utama dalam soal ini, sehingga soal ini bukan termasuk ke dalam konteks personal. Nah, untuk formulate-nya yaitu ada diketahuinya, yaitu jarak antara Ahmad dan cermin atau ED sama dengan 2,1 meter, jarak antara cermin dan pohon B atau BE sama dengan 18 meter, tinggi pandangan mata Ahmad dari tanah atau CD sama dengan 1,4 meter. Terus yang ditanyakan adalah perkiraan tinggi pohon tersebut. Nah, untuk employee-nya kita identifikasi segitiga sebangun. Segitiga ABC dan segitiga EDC adalah sebangun karena keduanya memiliki sudut yang sama, sudut siku-siku di C dan sudut siku-siku di E. Karena segitiga sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama ketika kita dapat membuat perbandingan sebagai berikut, yaitu AB dibagi dengan BE sama dengan CD dibagi dengan DE. Nah, maka kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, maka hasilnya menjadi AB dibagikan dengan 18 sama dengan 1,4 dibagikan 2,1, AB sama dengan 18 dikali 1,4 dibagi 2,1 sama dengan AB sama dengan 12 meter. Nah, untuk interpretnya dari perhitungan di atas, tinggi pohon diperkirakan adalah 12 meter. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa segitiga yang terbentuk adalah serupa. Nah, untuk evaluate-nya, langkah-langkah yang digunakan memanfaatkan prinsip kesebangunan secara benar. Hasilnya masuk akal berdasarkan data yang diberikan. Namun, asumsi ini bergantung pada cerminnya juga yang diletakkan sejajar sempurna dengan tanah dan garis pandang Ahmad lurus ke ujung pohon tanpa penghalang. Nah, jika asumsi ini dilanggar, hasilnya bisa kurang akurat atau berbeda.
Nah, untuk kaitan dengan konten pisahnya, yaitu termasuk ke dalam space and shape, soal ini melibatkan konsep dasar geometri seperti garis sejajar, sudut yang sama besar, dan prinsip-prinsip kesebangunan segitiga. Selanjutnya ada quantity, soal melibatkan berbagai besaran seperti panjang, tinggi, dan jarak dengan satuan meter. Selanjutnya ada change and relationship, atau tinggi pohon berbanding lurus dengan panjang bayangannya. Siswa perlu memahami hubungan proporsional ini untuk menyusun persamaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir ada uncertainty and data. Soal ini menyeratkan adanya ketidakpastian dalam pengukuran meskipun diberikan nilai yang cukup akurat untuk panjang-panjang tertentu. Siswa perlu menyadari bahwa dalam praktiknya pengukuran selalu memiliki tingkat kesalahan. Nah, selanjutnya kaitan dengan kurikulum Australia ada termasuk using measurement. Soal ini melibatkan pengukuran jarak secara langsung, yaitu panjang BE, ED, dan CD. Tinggi pohon sebenarnya tidak diukur secara langsung, tapi diperkirakan melalui perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip geometrinya. Terus yang kedua, termasuk dalam using spatial reasoning, siswa perlu memahami konsep-konsep geometri sederhana seperti kesebangunan segitiga untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, termasuk ke dalam recognizing and using pattern and relationship. Soal ini memanfaatkan konsep kesebangunan segitiga untuk menghubungkan panjang-panjang sisi yang bersesuaian. Nah, referensinya kita mengambil dari buku matematika kelas 9 SMP tahun 2018. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 13 yang sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 13, dipersilakan. Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Boleh untuk Gracia untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Izin bertanya untuk kelompok 13. Di soal PPT kalian kan ada beberapa benda atau alat peraga yang digunakan, seperti cermin sama model miniaturnya. Nah, bagaimana alat peraga itu dapat membantu siswa memahami konsep kesebangunannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Cia. Mungkin bisa kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya penanya kedua boleh. Walansari boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya teman-teman kelompok. Sebelumnya terima kasih juga atas pemaparannya. Izin tanya, kalau misalnya menurut kelompok sendiri itu bagaimana pendekatan numerasi bisa membantu siswa memahami konsep kesebangunan? Itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Wulan. Kami meminta untuk waktu sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Gracia. Soalnya yaitu bagaimana alat peraga itu dapat membantu siswa memahami konsep kesebangunan yang ada di contoh soal kami. Nah, alat peraga seperti cermin dan model miniatur pada soal kami sangat berguna untuk membantu siswa memahami konsep kesebangunan. Karena misalnya untuk cermin dapat digunakan untuk menunjukkan simetri dan refleksi terjadi pada bangun yang sebangun, sehingga siswa bisa melihat bahwa bentuknya tetap meskipun ada perubahan ukuran. Jadi sehingga siswa bisa memahami konsep kesebangunan
yaitu untuk hanya perubahan pada ukurannya saja. Nah, untuk model miniaturnya, di sisi lain memungkinkan siswa untuk secara langsung mengukur sisi dan sudut pada bangun yang lebih kecil dan membandingkannya dengan bangun yang lebih besar. Nah, dengan cara ini siswa dapat memahami bahwa meskipun ukuran bangun berbeda, perbandingan antara sisi dan sudut tetap sama. Alat peraga ini membantu memperjelas konsep abstrak yang dengan memberikan gambar yang lebih konkret. Jadi sebagai acuan bahwa bangun itu sebangun dengan cermin atau bentuk miniaturnya. Begitu jawabannya, apakah menjawab, Gracia? Baik, sudah menjawab Meli. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya izin jawab pertanyaan dari Wulansari. Tadi pertanyaan Ulan itu menurut kelompok kami bagaimana cara pendekatan numerasi membantu siswa memahami konsep kesebangunan. Nah, di sini untuk menghubungkan kita bisa dengan menghubungkan matematika dengan situasi nyata. Contohnya kayak tadi bangunan atau gambar yang melibatkan kesebangunan. Jadi ini tuh bisa membantu siswa melihat bahwa kesebangunan itu bukan hanya konsep abstrak, tetapi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kayak membandingkan tinggi bayangan pohon dengan tinggi tiang bendera untuk memahami perbandingan panjangnya. Terus bisa juga dengan melatih keterampilan interpretasi data dan perhitungan. Jadi siswa nggak hanya mempelajari rumusnya aja, tapi juga bagaimana menggunakan data seperti panjang sisi, skala, atau perbandingan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya menghitung tinggi sebuah gedung berdasarkan panjang bayangan dan menggunakan hubungan kesebangunan. Apakah menjawab, Tulen Sari? Terima kasih Anin, cukup menjawab. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 13 yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman penanya. Baik, selanjutnya terakhir saya izin berikan kepada Ibu Pipit. Kepada Ibu Pipit saya persilakan. Terima kasih, moderator. Mencermati pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana pendekatan numerasi gitu ya pertanyaannya. Benar nggak? Iya, Ibu. Oke, mungkin sedikit klarifikasi ya, kalau numerasi itu bukan pendekatan pembelajaran ya. Numerasi itu kan kemampuan numerasi di apa eh, dijelaskan dalam bentuk aspek-aspek numerasi baik di tadi kurikulum Australia maupun dalam PISA, tapi dia bukan pendekatan pembelajaran. Jadi nanti bisa dibedakan ya. Nah, untuk presentasi kelompok ini sendiri, Ibu melihat sudah sangat baik, jelas ya antara analisis soalnya, kemudian analisis bagaimana kaitannya dengan kurikulum Australia dan PISA, karena memang konteksnya juga memang kita temukan sehari-hari ya, seperti itu. Mungkin itu saja sih komentar dari Ibu. Ibu kembalikan ke Dustin, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Pipit. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman kelompok 13 dan yang sudah menanyakan pertanyaannya. Baik, mungkin karena sudah jam 4:04, maka berakhirlah perkuliahan kali ini. Namun untuk menutup perkuliahan kali ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa disebutkan. Apakah Ibu Pipit ada tambahan terlebih dahulu, Bu? Dari Ibu tidak ada tambahan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak untuk yang presentasi hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa ya, insya Allah ya. Iya, Ibu. Ya, masih ada 2 pertemuan lagi. Nanti tolong diatur berapa kelompok yang presentasi di setiap pertemuannya agar waktunya cukup. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Baik, kalau gitu kita ketemu di depan. Ada pertanyaan? Izin tanya, Ibu. Untuk tugas-tugasnya saya kumpulkan lewat Drive aja, Ibu. Lewat Drive saja sehingga Ibu nanti mudah mengaksesnya. Untuk tugas pribadi kemarin sudah Ibu beri komentar semua ya. Jika ada yang belum, maka nanti silakan beritahu Ibu siapa yang belum ada komentar dari Ibu. Oke? Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu.